Selamat siang adik-adik mahasiswa, sampai ketemu lagi dengan Raspita R. Simanjuntak, Sarjana Hukum, Pengacara atau Advokat. Kali ini saya mau knowledge sharing mengenai tahapan atau agenda persidangan perdata di pengadilan negeri. Kemarin saya sudah knowledge sharing mengenai gugatan sederhana dan hari ini saya mau knowledge sharing mengenai tahapan atau agenda persidangan perdata di pengadilan negeri. Baiklah adik-adik mahasiswa, pertama penggugat harus mengajukan atau mendaftarkan gugatannya dulu ke pengadilan negeri. Kedua, penggugat harus membayar perkara. Dan jika penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya, maka surat kuasa harus didaftarkan juga. Begitu juga sebaliknya, jika tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya, biasanya setelah menerima laras panggilan, si pihak dari kuasa hukum dari tergugat mendaftarkan surat kuasa sebelum sidang dimulai. Baiklah adik-adik, setelah terbentuknya majelis hakim dan panitera pengganti, maka waktu sidang akan ditentukan oleh majelis hakim. Kemudian surat panggilan akan dikirimkan oleh jurusita pengadilan yang disebut dengan relas panggilan sidang pertama kepada para pihak. Kemudian adik-adik mahasiswa, agenda sidang pertama adalah pemeriksaan identitas para pihak. Pertamanya, si kuasa daripada penggugat harus menyerahkan ke majelis hakim, menunjukkan ke majelis hakim surat kuasa yang telah terdaftar, kemudian berita acara dan kartu advokat, kemudian KTP. Begitu juga kuasa dari tergugat menunjukkan kepada majelis hakim surat kuasa, berita acara, dan kartu advokat. Kemudian setelah identitas oke, sudah selesai semua, lanjut majelis hakim akan menjelaskan mengenai mediasi sesuai Perma nomor 1 tahun 2016. Hakim kemudian bertanya kepada para pihak apakah telah menunjuk mediator. Jika para pihak belum menunjuk mediator, maka hakim akan menunjuk mediator dari pengadilan sebagai fasilitasi mediasi antara penggugat dan tergugat. Kemudian pada saat agenda sidang mediasi di mana para pihak atau pertama dari penggugat akan menjelaskan tuntutannya, kemudian tergugat akan menjelaskan mengapa tuntutannya tidak dikabulkan. Kemudian jika seandainya terjadi perdamaian, maka para pihak akan membuat kesepakatan bersama. Saya sudah berapa kali, ada 3 kali kasus yang saya tangani selama bertahun-tahun, itu kita melakukan kesepakatan bersama di sidang mediasi. Setelah terjadi kesepakatan bersama, ditandatangan para pihak, kemudian tanda tangan juga mediator, maka lanjut ke sidang berikutnya, yaitu kita menyerahkan kesepakatan bersama. Kemudian nanti majelis hakim akan membuat akte perdamaian. Jika tidak terjadi perdamaian pada saat sidang mediasi, maka lanjut pada pemeriksaan perkara ya adik-adik. Kemudian sidangnya adalah pembacaan gugatan. Dan setelah pembacaan gugatan, tergugat telah mempersiapkan jawaban, maka lanjut pembacaan jawaban oleh tergugat. Biasanya jawaban dari tergugat itu bisa mengajukan keberatan atas formalitas surat gugatan atau keberatan atas pokok-pokok perkara atau eksepsi. Kemudian agenda persidangan berikutnya atau tahapan persidangan berikutnya adalah replik, yaitu tanggapan atas jawaban dari tergugat. Lanjut sidang berikutnya yaitu sidang duplik. Adik-adik mahasiswa, jika dalam eksepsi dari tergugat ada mengenai kewenangan dari pengadilan, maka lanjut pembacaan putusan sela, di mana hanya diagendakan apabila ada keberatan terhadap
mengenai kewenangan pengadilan, keberatan dari tergugat. Pengadilan akan meriksa terlebih dahulu. Jika berwenang mengadili, maka perkara lanjut. Jika tidak berwenang mengadili, maka akan dibacakan putusan sela. Dan setelah dibacakan putusan itu, maka perkara selesai. Ya adik-adik. Kemudian, jika tidak ada eksepsi mengenai kewenangan pengadilan, itu biasanya lanjut agenda berikutnya itu sidang pembuktian. Yaitu pertama surat ya adik-adik mahasiswa. Jadi penggugat pertama menyerahkan bukti-bukti tertulis atau surat yang telah dilegalisir di kantor pos. Kemudian tergugat menyerahkan bukti surat yang telah dilegalisir di kantor pos. Kemudian lanjut agenda berikutnya adalah keterangan saksi. Saksi itu minimal 2 orang ya adik-adik mahasiswa. Dan juga bisa memberikan juga keterangan saksi ahli. Jadi saksi itu bisa kita ngajukan juga saksi ahli ya adik-adik mahasiswa. Kemudian jika sengketanya mengenai tanah, seandainya mengenai tanah, maka ada sidang pemeriksaan setempat untuk pemeriksaan objek sengketa atau keberadaan objek sengketa tersebut sehingga majelis hakim mengetahui objek sengketa. Jika tidak mengenai sengketa tanah, maka biasanya persidangan lanjut agenda berikutnya yaitu sidang kesimpulan dari penggugat dan tergugat. Sifatnya tidak wajib ya adik-adik mahasiswa dan kesimpulan itu cukup kita serahkan hanya ke majelis hakim dan ke pihak lawan tidak perlu. Kemudian agenda sidang berikutnya adalah pembacaan putusan. Putusan itu bisa berupa gugatan dikabulkan. Berarti penggugat dapat membuktikan gugatannya. Atau putusan gugatan ditolak. Itu berarti penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya atau tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Jadi kalau gugatan ditolak, berarti si tergugatnya dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Atau kadang putusannya gugatan tidak dapat diterima. Itu karena gugatan tidak memenuhi syarat formil. Ya adik-adik mahasiswa, terhadap putusan tersebut para pihak atau salah satu pihak yang merasa tidak puas dengan putusan dari majelis hakim dapat mengajukan upaya banding ke pengadilan tinggi. Demikian adik-adik mahasiswa tahapan atau agenda persidangan perdata di pengadilan negeri. Sampai ketemu lagi dengan saya Raspita R. Simanjuntak, Sarjana Hukum, pengacara atau advokat. Salam, sukses selalu ya.